Oh, 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 oh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Hikmah TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu pada acara Hikmah Ramadan. Kita sudah memasuki hari ketiga bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang bangunan keimanan bagian kedua, di mana kita masih memetik sebuah ayat yang sering kita dengar di bulan Ramadan ini dan tentu sangat kita hafal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini dimulai dengan kalimat penyeruan terhadap orang yang khusus, yaitu orang-orang yang memiliki iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu artinya sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita beribadah, puasa mulailah dengan iman kepada Allah dan iman kepada kenabian sebagaimana yang telah kita bahas pada bagian pertama. Iman haruslah dipahami dengan pemahaman yang luas agar kita tidak terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang salah yang justru bertentangan dengan iman itu sendiri. Setelah kita sadar bahwa kita memiliki iman besar yang menjadi titik temu dengan orang-orang yang meyakini akan adanya Tuhan dan akan adanya kenabian, adanya wahyu, adanya aturan-aturan yang diturunkan dari langit. Iman ketiga yang mempertemukan kita adalah iman dalam bentuk agama. Iman yang khas bagi pemeluk suatu agama. Agama Islam memiliki kesamaan dengan agama Kristen dalam ketuhanan dan kenabian, tapi tentunya memiliki perbedaan dalam ajaran Islam itu sendiri. Kita harus sadar, meskipun kita memiliki kesamaan dalam iman, tapi setiap agama memiliki kekhasan masing-masing, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk saling memusuhi. Iman ketiga itulah iman khas. Itulah iman yang menjadikan kekhasan bagi agama-agama. Apakah iman yang khas itu? Adalah keimanan akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekhasan bagi seorang muslim di antara pemeluk agama yang lainnya, yang harus kita pertahankan eksistensi keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita menyadari bahwa kita dipertemukan dengan kesamaan iman akan adanya Tuhan dan para nabi dengan agama-agama yang lain, tapi kita dikhaskan dengan keimanan kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu harus kita pertahankan. Karena itu kita menunjukkan kehambaan kita kepada Allah melalui kepatuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pula kita rela untuk berbeda sambil menghormati perbedaan-perbedaan tersebut tanpa mengurangi kekhasan kita sebagai seorang muslim. Apabila kita telah menyadari bahwa seluruh agama memiliki kekhasan sendiri-sendiri, kita harus menampakkan kekhasan itu sebagai muslim, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para nabi, dan iman kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada para nabi dan iman kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebut dengan Islam. Tapi Islam yang kita anut
haruslah selaras dengan iman-iman sebelumnya. Iman dan Islam mencerminkan dua kata yang memiliki kesamaan makna. Islam akar katanya salam, yang artinya adalah damai. Sedangkan iman akar katanya aman, yang artinya adalah tentram, damai, aman. Salam adalah kedamaian, ketentraman. Jadi parameter seorang muslim disebut muslim adalah di samping dia damai sekaligus bisa memberikan kedamaian kepada orang sekitarnya. Iman adalah ketentraman, rasa aman. Maka parameter seorang yang beriman adalah perilakunya membuat orang di sekitarnya tentram dan bisa mengamankan lingkungannya dari perbuatan destruktif. Seorang muslim dengan mempertahankan kekhasan keberagamannya, sekaligus orang yang berlainan keyakinannya juga merasa tentram hidup bersamanya. Seorang muslim harus toleran, tetapi dia harus mempertahankan kekhasan imannya, yaitu iman ketiga, yaitu iman kepada kenabian Muhammad SAW. Dengan mempertahankan kekhasan seorang muslim, mempersilahkan seorang yang berkeyakinan lain untuk melaksanakan kekhasan agamanya dengan tidak mengganggunya karena agama itu pilihan. Dengan itu setiap orang akan mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya. Kita tidak bisa menafikan akan adanya perbedaan-perbedaan antar agama-agama. Dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa setiap agama itu memiliki ajaran yang memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Pun kita tak lantas dengan perbedaan-perbedaan itu, kita berbuat arogan, saling menyalahkan, dan membuat ketidaktentraman kepada orang lain. Perbedaan tidak boleh saling menghancurkan, saling mendiskreditkan, dan saling menyalahkan, dan lain-lain. Justru di sini diuji seorang muslim mempertahankan kekhasan keberagamaannya, tak lantas mencabut hak orang lain untuk melaksanakan kekhasan agamanya, memberangus cara beragama orang lain, tapi justru seorang muslim yang konsisten dengan kekhasan dengan Islam tak akan menjajah kemerdekaan orang lain untuk memilih agama dan keyakinannya. Adanya seorang muslim yang mencabut hak keyakinan seseorang, justru hal itu bertentangan dengan Islam, karena Islam tak pernah membenarkan mencabut hak keyakinan seseorang, karena Tuhan sendiri tak pernah memaksa untuk memeluk agama tertentu. Islam tak pernah memberikan hak kepada pemeluknya untuk menafikan agama orang lain. Kita harus bangga dengan keyakinan dan keimanan kita, tapi kita tidak memiliki hak sedikit pun untuk mencabut hak kebebasan orang lain dalam menjalankan kekhasan keyakinannya. Apalagi agama-agama itu memiliki kesamaan dalam iman kepada Tuhan, iman kepada para nabi, dan seluruh agama itu pasti mengajarkan kebaikan, melarang kekerasan, teror, dan saling menghancurkan. Jika kita menemukan dari pemeluk suatu agama melakukan kekerasan, menebarkan ujaran kebencian, intoleransi, dan teror, jangan gegabah kita mengatakan itu diajarkan oleh ajaran agama itu. Karena antara pemeluk dan ajaran suatu agama tidak bisa disamakan, sebab agama pasti mengajarkan kebaikan. Jika kita melihat seorang muslim melakukan teror dan kekerasan, jangan kita menisbahkan perbuatan itu adalah ajaran Islam, bahwa Islam mengajarkan kekerasan, dan kita pun tidak akan menisbahkan perbuatan negatif pemeluk agama tertentu adalah ajaran agamanya. Setiap pemeluk berhak meyakini ajarannya, dan hendaklah setiap pemeluk agama memiliki kewajiban untuk memberikan ketenangan kepada orang lain. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat menghiasi diri kita untuk selalu beriman dan mengenal iman secara luas. Al-afu minkum, sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.